perselisihan antara Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, semakin bergulir panas. Selain menggugat Ridwan Kamil dengan menuntut hak identitas anak, Lisa Mariana diketahui menggugat Ridwan Kamil senilai 16 miliar rupiah hingga menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA di Indonesia dan di luar negeri. Sementara, Ridwan Kamil yang masih tetap diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yakni Muslim Jaya Butar-Butar, dianggap skakmat lantaran tak kunjung memunculkan batang hidungnya, serta belum membeberkan strategi serangan balik untuk membungkam Lisa Mariana jika memang mengantongi fakta yang sebenarnya. Ya, tak pelak, keduanya pun masih saling berkoar di jagat maya, lantaran sama-sama bersikukuh, pihaknya lah yang benar. Dan, untuk mengetahui strategi yang dirancang Lisa Mariana, serta respon pihak Ridwan Kamil, maka inilah 5 strategi Lisa Mariana untuk membuat Ridwan Kamil skakmat, versi Cumi Top 5. Hal pertama yang dilakukan oleh Lisa Mariana untuk membuktikan omongannya ialah, Lisa Mariana menggugat perdata Ridwan Kamil dengan menuntut hak identitas anaknya yang berinisial CA. Diketahui, gugatan tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Meskipun Ridwan Kamil selalu mangkir dalam persidangan, bahkan menyatakan jika ia tidak akan hadir selama persidangan, Lisa Mariana sebagai seorang ibu menyatakan jika ia tak akan berhenti dan akan berjuang untuk anaknya hingga titik darah penghabisan. Lantas, seperti apa keseriusan Lisa Mariana dalam memperjuangkan hak identitas anaknya? Dan bagaimana respon pihak Ridwan Kamil? Kita fokusnya ke tetap ke hak anak sih, ke hak anak. Aku nggak bilang sia-sia ya, karena kan pasti ada proses hukum nantinya kan gitu. Oh iya dong, jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, apalagi memperjuangkan hak anak gitu sampai manapun gitu loh Mbak. Nggak bisa, nggak mau berhenti sampai dapat titik terang. Nggak akan nyerah sampai kapanpun. Seorang ibu itu tidak akan menyerah untuk anaknya sampai titik darah penghabisan. Kalau dia menyatakan bahwa ZA, Selin ayah biologis, buktikan dong secara hukum seperti apa. Kan selama ini tidak ada hubungan antara Pak Ridwan Kamil dengan LM. Hubungan bersifat pribadi maupun bersifat profesional nggak ada hubungannya, dan itu sudah disampaikan Pak Ridwan Kamil. Lah kalau tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, lalu disampaikan bahwa sebagai ayah biologis, kan gitu. Di mana relevansinya gitu loh? Nggak ada relevansinya gitu loh. Selain menggugat Ridwan Kamil soal hak identitas anak, Lisa Mariana diketahui juga menggugat Ridwan Kamil senilai 16,6 miliar rupiah. Di mana, jika dijabarkan, Lisa Mariana meminta Ridwan Kamil membayar kerugian imaterial senilai 6,6 miliar rupiah dan kerugian material 10 miliar rupiah, seperti yang tertera dalam sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Sementara, Ridwan Kamil, melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar, menanggapi tuntutan Lisa Mariana ngawur, alias tidak sesuai. Lantas, apa saja yang dituntut Lisa Mariana dalam gugatannya? Dan, bagaimana respon pihak Ridwan Kamil atas gugatan Lisa Mariana yang senilai 16,6 miliar tersebut? Oh, bertanggung jawab pasti gitu kan untuk hak anak saya, pendidikan yang baik, ya kan, gitu loh. Ya gentleman lah gitu, pendidikan anakku sampai nanti kuliah, sampai di perguruan tinggi lah ya, sampai menikah lah ya, gitu diwalikan. Terkait dengan kesalahan, terkait dengan ganti rugi. Nah, lebih aneh lagi disampaikan di dalam gugatan ada permintaan ganti rugi, kan gitu ya. Ganti rugi sekitar 16 miliar. Nah, 16 miliar rupiah ini ngawur menurut kami, nggak benar. Kenapa? Karena di situ yang 6 miliar sekian terkait dengan permintaan bahwa tentang jaminan kesehatan anak, pemeliharaan anak, kemudian masa depan anak. Lah ini kan bukan anak biologisnya Pak Ridwan Kamil, lalu ngapain diminta gitu loh. Kalau disebutkan dalam gugatannya sebagai ayah biologis, kan harus dibuktikan dengan tes DNA. Terlebih dahulu itu logika berpikir kita. Kalau kita berpikir bahwa ketika dia menyampaikan dalam gugatan biaya pemeliharaan anak, biaya kesehatan anak, biaya apalagi masa depan anak, artinya dia sudah pegang dulu data bahwa ada tes DNA yang positif, ada dulu. Tapi kalau tidak ada, lalu meminta ganti rugi sebagaimana dalam gugatannya, menurut kami itu halusinasi, ngawur menurut kami. Lisa Mariana secara terbuka menantang Ridwan Kamil dengan meminta agar tes DNA terhadap anaknya yang berinisial CA dilakukan di 2 rumah sakit yang berbeda. Di mana ia meminta 1 di rumah sakit di Indonesia dan 1 di rumah sakit luar negeri. Ya, hal tersebut dilakukan Lisa Mariana atas kekhawatirannya, di mana ia takut jika hasil tes DNA tersebut direkayasa. Lantas, seperti apa keinginan Lisa Mariana terkait tes DNA? Dan bagaimana respon pihak Ridwan Kamil? Karena nggak mungkin negatif hasilnya, udah itu aja.
Kalaupun iya, saya curiga direkayasa gitu loh. Khawatir. Tes DNA itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ada anak Selin hadir klien kami Lisa, dan bapaknya yang klien kami, bapaknya si anak ini yang menurut keterangan klien kami itu yang kita suspek adalah Ridwan Kamil. Ini 3 pihak hadir datang ke rumah sakit. Dia ambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika identik, ya itu anaknya. Jika tidak identik, ya klien kami sudah siap konsekuensi hukumnya. Bu Koper tanya. Klien saya coba kasih tahu. Bu Koper, borgol. Borgol, silakan. Hah? Tapi kalau emang negatif itu kayaknya direkayasa. Kami mau tes DNA ini dilakukan 2 kali dan rumah sakit yang beda. Saya mempercayai kepolisian Republik Indonesia. Tapi kami berhak untuk meminta tes DNA ini dilakukan juga di luar negeri. Ya. Agar pembanding. Jurisprudensinya sudah ada. Sudah ada kejadian kayak gini sebelumnya. Ya, sudah ada kejadian. Pertama tidak identik, identik, yang kedua tidak identik. Dan ternyata yang dipakai yang kedua. Jurisprudensinya udah ada, cari sendiri siapa orangnya. Ada rahasia. Ada rahasia. Ada, saya udah research dan saya sudah hubungin beberapa profesor dokter di luar negeri yang tentunya di luar negeri itu saya jamin garansi, dan juga nanti rekan-rekan media bisa ikut saya fasilitasi naik private jet biar kita lihat langsung. Ini sampai total semua harus sampai clear ya, nggak ada main-main di sini. Khawatir ada kecurangan kan? Saya tidak Khawatir. khawatir. Nggak, Kalau saya khawatir. Kalau Lisa ya khawatir. Kalau saya tidak khawatir. Saya lawyer. Saya harus membela kepentingan klien saya. Saya penasihat hukum, saya memberikan advice kepada Lisa. Saya selaku kuasa hukum Anda, saya ingin menyarankan tes DNA ini harus dilakukan di 2 rumah sakit. 1 rumah sakit Polri, yang kedua adalah itu rumah sakit luar negeri. Dan perlu dicatat, di laporan Bapak RK di Barreskrim itu pencemaran nama baik, tidak dapat dia memerintahkan untuk tes DNA. Perintah tes DNA dan perintah tertinggi, hukum tertinggi di Indonesia ini adalah putusan pengadilan. Kalau permintaan tes DNA, ya namanya meminta. Ya kepada pengadilan, ya sah-sah saja. Kan meminta. Tapi kan meminta harus punya dasar hukum. Nggak bisa meminta serta-merta tanpa ada dasar hukumnya. Contoh misalnya, di dalam putusan MK nomor 46 tahun 2010, itu tentang status asal anak luar kawin, diatur di situ. Itu harus dipersyaratkan ada bukti permulaan. Apa itu bukti permulaannya? Harus ada tes DNA yang sudah diperoleh terlebih dahulu. Lah ini kan nggak ada tes DNA-nya. Hanya menganggap meminta pengadilan untuk melakukan tes DNA. Lah ini kan gugatannya kan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum. Nah artinya apa? Dia harus bisa buktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Lisa Mariana diketahui meminta majelis hakim menyita aset rumah Ridwan Kamil jika Ridwan Kamil tak dapat membayar isi putusan nanti. Selain itu, Lisa Mariana juga meminta majelis hakim untuk menghukum Ridwan Kamil membayar 10 juta rupiah per hari jika Ridwan Kamil tidak dapat menjalankan isi putusannya. Lantas, bagaimana respon pihak Ridwan Kamil atas itu semua? Itu nggak ada relevansinya, itu ngawur juga. Kenapa? Karena menyita itu kan nggak serta-merta seperti itu. Lalu relevansinya apa? Nggak ada relevansinya. Kalau dia menyita, ya kalau dia menyampaikan dalam gugatan, ya menyita ini ya sah-sah aja kalau soal seperti itu. Tapi kan harus dibuktikan. Kan nggak bisa orang menyita aset ini. Bukti apanya? Relevansi hukumnya apa? Buktinya apa? Apa kerugian yang dialami LM? Kan nggak ada. Kalau diminta 10 juta sebulan dan segala macam, logika berpikirnya belum ada hasil tes DNA dan nggak ada hasil tes DNA-nya. Makanya kami mengatakan ini kan gugatan perbuatan melawan hukum ya. Kalau gugatan perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, asal undang-undang yang mana yang dilanggar. Kan itu harus dibuktikan. Nah kalau ternyata diminta setiap bulan 10 juta atau berapa 30 segala macam, itu biaya apa? Lalu ini anak siapa gitu loh. Orang tes DNA-nya nggak ada. Justru kita, Pak Ridwan Kamil yang mengalami kerugian. Tidak tertutup kemungkinan loh, kami yang juga mengajukan tuntutan rekompensi ke depan. Lisa Mariana, yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, secara terang-terangan mengancam akan membongkar aib dan fakta baru yang berkaitan dengan kasusnya bersama Ridwan Kamil. Ya, meski tak secara langsung mengungkapkan fakta apa yang akan ia bongkar, ia menyatakan jika fakta tersebut akan membuat perkara yang bergulir panjang itu menemukan titik terang. Lantas, aib dan fakta baru apa yang akan Lisa Mariana bongkar? Dan bagaimana respon pihak Ridwan Kamil? Kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Ada majelis hakim wakil Tuhan di negara ini yang dapat memutus perkara bagi pencari keadilan klien kami Lisa Mariana mendapatkan keadilan untuk anaknya mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia ini. Sangat kami sayangkan. Kenapa? Karena sudah bicara di media banyak, tapi belum punya hasil tes DNA. Harusnya sudah pegang, di mana-mana orang pegang data dulu, tes DNA baru bicara. Kalau hanya bicara omon-omon, nah akhirnya kan merugikan nama baik orang.
kan gitu. Dia menyatakan bahwa Zelin adalah ayah biologis, buktinya mana, kan gitu. Ya kalau nggak ada buktinya ya jangan bicara, kan gitu. Kira-kira gitu. Nah selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.